Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang. Kali ini saya akan menerangkan tentang kelapa nunggal dan minyak kelapa nunggal. Ini contoh minyak kelapa nunggal. Kelapa nunggal sebenarnya merupakan suatu media dan sudah terkenal dari sejak dulu, bahkan ada nama kampung kelapa nunggal. Kelapa nunggal sebenarnya ada sejarah yang terkenal dari perjalanan Ki Ageng Giring atau Ki Ageng Pederesan dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pederesan adalah seorang spiritual dan tokoh, yaitu Ki Ageng Giring. Beliau kerjanya menderes itu menyadap tanaman kayak kelapa atau aren. Jadi menderes atau mengambil getah pohon. Tiap hari kerjanya seperti itu, menderes getah atau tanaman kelapa, juga bisa kan buat gula merah atau apa. Nah, ketika beliau sedang menyadap pohon, di atas pohon dia mendengar bisikan, ada suara gaib bahwa siapa orang yang mau minum air kelapa nunggal yang di seberang samping dia itu ada pohon kelapa nunggal, setegukan sampai habis, kelak anak cucunya akan menjadi raja agung di Nusantara ini, di Indonesia untuk sekarang dulu Nusantara. Beliau bergeser turun ke bawah dan pindah pohon ke pohon kelapa. Jadi ternyata terdapat pohon kelapa hanya satu-satunya menghadap timur dan masih muda, itu masih degan. Beliau manjat ke atas, dipungut, gak dijatuhin. Karena minumnya harus satu tegukan habis, beliau berpikir, wah ini dia harus istilahnya keadaan capek, lelah. Karena kalau capek kan bisa minum satu tegukan habis. Jadi beliau pergi ke pondok tempat tinggalnya, ditaruhlah oleh Ki Ageng Pederesan itu. Singkat cerita, beliau itu punya sahabat namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan juga oleh Sunan Giri punya guru diramal bahwa kelak turunan dia akan jadi raja-raja di Nusantara ini. Dia mengembara, bertapa, dan memikir benar apa enggak ramalan beliau ini. Karena dia punya sahabat Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pederesan. Setelah lama menggembara, Ki Ageng Pemanahan mampirlah ke tempat rumahnya Ki Ageng Pederesan. Karena Ki Ageng Pederesan lagi dalam hutan, lagi menyadap, jadi nggak ada. Dia masuk ke rumah karena posisi capek setelah tirakat, haus. Dia melihat kelapa muda atau degan, dia ambilnya dan diminum satu tegukan sampai habis satu tegukan. Nah, dia nunggu Ki Ageng Pederesan. Ki Ageng Pederesan sudah selesai menyadap pohon, pulanglah ke tempat dia, ke rumahnya. Begitu pulang, dia menemui Ki Ageng Pemanahan dan melihat bahwa kelapa yang mau diminum sudah habis diminum. Mungkin Ki Ageng Pederesan kecewa, tapi gimana lagi, mungkin suratan takdir begitu jadinya. Kata beliau, dia ke Ki Ageng Pemanahan menerangkan bahwa dia mendapat petunjuk bahwa siapa yang minum kelapa nunggal itu, kelak keturunannya akan menjadi raja agung. Dan kata Ki Ageng Pemanahan, gimana lagi, saya nggak tahu. Kata Ki Ageng Pemanahan, gimana kalau nanti setelah anak Anda jadi raja digantikan oleh anak saya? Ki Ageng Pemanahan nggak bisa bicara karena itu adalah takdir. Terus gimana kalau sudah 7 turunan, kalau keturunan berikutnya, keturunan Ki Ageng Pederesan yang jadi raja di Nusantara? Kata Ki Ageng Pemanahan, mau sekarang atau nanti itu urusan Allah, kita nggak tahu. Kita pasarkan bagaimana jadinya. Disitulah riwayat awal mula keturunan Mataram kuno itu sampai sekarang banyak raja-raja atau presiden di Indonesia itu pasti terah dari Mataram. Jadi karena minum kelapa nunggal itulah makanya terah Mataram atau terah Ki Ageng Pemanahan banyak yang jadi raja, bahkan jadi ulama. Nah, itulah salah satu keunggulan awal mula sejarahnya kelapa nunggal. Nah, kesini kelapa nunggal itu kan kalau degan sulit, jadi dicarilah minyak kelapa nunggal. Minyak kelapa nunggal sendiri adalah ramuan dari
sampai Sumatera, sampai Dayak juga, apalagi di Pulau Jawa, orang-orang dulu pasti tahu khasiat dari minyak kelapa nunggal. Nah, untuk mendapatkan minyak kelapa nunggal berarti kita harus tahu dulu kelapa nunggal, harus mendapatkan kelapa tua yang nunggal. Syarat dari kelapa nunggal ini adalah pohon kelapa boleh banyak, boleh satu, tapi dari satu pohon itu hanya berbuah satu. Nanti saya punya videonya, nanti diperlihatkan contoh dan caranya. Jadi hanya satu-satunya pohon, dan pohon itu buahnya itu dari satu tanah itu harus menghadap ke timur. Karena sifatnya kelapa nunggal itu dia akan menarik, menyedot energi matahari. Setelah itu sudah menghadap ke timur, nunggu kering, dan baiknya sih kalau kita di kampung ini izin, karena kelapa ini biasanya dipohon oleh manusia, jarang yang tumbuh alami. Cari siapa yang punya kelapa itu, mau izin, mau dibeli atau apa, kita bilang buat syarat. Biasanya menurut pengalaman pohon kelapa nunggal itu dimiliki di tanah orang yang kaya. Ini menurut pengalaman saya beberapa kali. Jadi kebanyakan orang yang ada pohon kelapa nunggalnya, kemungkinan orang terkaya di kampung itu saya udah hampir 5 kali. Kebanyakan orang yang kaya yang punya, tapi nggak ada juga yang nggak punya yang orang kaya, tapi kebanyakan orang kaya. Nah, biasanya kalau dibilang buat syarat, malah mereka mengikhlaskan, udah apa-apa ambil aja, saya ikhlas, nggak mau dikasih uang. Tapi kalau mau kasih uang, kasih uang. Nah, untuk mengambilnya paling bagus itu kelapa nunggal itu hari Jumat Kliwon. Hari Jumat Kliwon ya siangnya. Terus kita tawasul. Di sana perlu tawasul, karena kalau nggak ada izin itu ada hodamnya. Karena minyak kelapa nunggal itu terkena di alam jin, disebut minyak batok bolok. Jadi kelapa nunggal itu jangankan di manusia, di alam jin juga terkena. Itu bisa digunakan untuk syarat, biasanya jin untuk melet jin lagi. Jadi setiap pohon kelapa nunggal pasti ada penghuni goibnya. Nah, untuk itu udah izin, tawasul, baru manjat. Dah, untuk kelapa nunggal ini dipetik tidak boleh dijatuhkan ke tanah. Jadi boleh pakai kantong atau karung, atau dipegang, takut jatuh juga, lebih baik bawa kantong, bawa ke bawah. Nah, untuk kelapa nunggal sendiri, untuk pengolahan jangan menemui besi, jadi jangan pakai parut, jangan pakai golok. Jadi nggak boleh bersentuhan dengan besi dan api untuk pengolahan minyak kelapa nunggal. Jadi bisa juga dengan sekarang metode pemurnian minyak PCO kan murni, itu nggak pakai besi dan pakai unsur api, jadi boleh. Nah, setelah jadi minyak, itu minyak alami berkhasiat. Khasiatnya untuk apa saja? Contohnya, terutama paling utama untuk pengasihan pelet, orang bisa terangsang pakai itu. Bahkan mani gajah, kapas siluman dicampurkan dengan minyak kelapa nunggal itu powernya sangat kuat dan bisa digunakan buat pelet jualan. Jadi kalau jualan, kalau udah barang jualan kita pakai minyak kelapa nunggal, kemana orang udah makan makanan kita atau bersentuhan dengan barang kita, kemanapun pergi pasti balik lagi, karena dia merasa kangen, rindu, ingin balik lagi. Bahkan kalau punya mani gajah yang asli, kapas siluman, minyak kelapa nunggal disatukan. Kalau dulu di Sumatera banyak ternak kambing liar, jadi kambing diliarkan di pasar, atau kita oleskan ke daun, kasih makanlah kambing. Nah, kita pergi 1 kilo menjauh. Nanti setelah habis daun yang dioles minyak kelapa oleh kambing itu, kambing punya insting akan mengikuti kita. Itu dulu mau bisa mencuri hewan, dia mengikuti dengan instingnya, mengikuti kita, menemui kita. Biasanya jaraknya ada sampai 1 kilo sampai 3 kilo. Jadi orang juga kalau udah makanannya udah dioles minyak kelapa nunggal, botol oleh kita, kemanapun pergi dia pasti balik lagi, rasa kangen ini. Jadi ada daya tarik yang kuat. Atau bisa juga sama mani gajah, kapas siluman, minyak kelapa nunggal disatukan, dioles ke beras, ditabur di atas tanah, minyak kelapa nunggal botolnya dikubur. Nah, nanti dimakan oleh ayam. Setelah habis berasnya nanti dikejar itu, dibuka tanahnya oleh ayam, akan mengejar botolnya itu
salah satu keistimewaan minyak kelapa nua dan mani gajah. Dan pernah juga ada orang yang datang ke tempat saya, dia katanya petunjuk untuk pengobatan, ada yang pernah kanker, malah ada orang Jakarta beli minyak kelapa nua padahal mahal, satu botolnya itu bisa mencapai 2 jutaan karena dari satu kelapa ini hanya jadi 4 botol atau 5 botol, jadi sulit untuk menjadi kelapa minyaknya. Dia sengaja untuk memberikan untuk ibunya katanya sakit dengkul, nggak tahu asam urat atau reumatik, semenjak dibalurkan oleh minyak kelapa nua sembuh katanya. Saya juga kan belum mempraktekkan ya, jadi saya tahu banyak khasiat minyak kelapa nua dari orang yang beli. Jadi ada untuk pengobatan. Ada juga pernah datang dari Surabaya, Pak saya mau beli minyak kelapa nua, buat apa kata saya? Buat perlombaan mancing. Berarti bisa juga untuk mancing. Terus paling banyak buat jualan dan pengasihan atau pelet. Apalagi didoain. Ini alami, minyak kelapa nua itu alami. Kenapa sampai mahal? Karena mencari kelapa nuanya sulit, bikinnya juga sulit, dan terus mengaktifkannya juga nggak sembarangan orang bisa, karena harus tahu doi yang penghuni kelapa nua itu. Nah, selain pengasihan pengobatan tadi, bisa juga tadi pakai media campuran kayak tadi minyak pelet sarongge saya pakai minyak kelapa nua atau media yang lain minyak kelapa nua. Bahkan saya pernah dulu almarhum Sunaga pernah ngobrol dengan saya, dia punya media dari Thailand, katanya ini kan kayaknya dicampur dengan minyak kelapa. Wah, berarti ini minyak kelapa nua juga. Jadi minyak kelapa nua bisa dipakai media campuran untuk media apa saja untuk mengaktifkan. Karena minyak kelapa nua ini disukai oleh jin juga, di bangsa jin namanya minyak batong bolo. Untuk apa jin? Untuk melet jin lagi. Malah sering kasus kelapa nua hilang, dicuri oleh jin untuk jinnya untuk melet jin lagi. Jadi selain itu di kalangan pejabat tinggi dinamakan minyak rahayu cakraningrat atau kepangkatan. Konon menurut cerita walau alam pegangannya Bung Karno itu minyak rahayu cakraningrat atau minyak kelapa nua, ya itu kan tadi karena terah Mataram akan jadi raja-raja, jadi pegangannya pulung rahayu cakraningrat atau minyak kelapa nua. Jadi ini paling baik pegangan buat DPR atau pejabat, buat bupati, gubernur atau kepala-kepala, karena ini pegangannya khusus para raja-raja. Cuman waktu riwayat Gagang Pederesan minum satu tegukan langsung kelapa nuanya, tapi ini mah karena sekarang sulit jadi bikinlah minyak. Jadi minyak kelapa nua itu bukan saja berupa minyak, tapi kelapa bekas media tadi minyak juga bisa dimanfaatkan untuk pelarisan. Bahkan kalau kelapa nua yang Jumat Kliwon pengambilannya itu bisa daunnya, akarnya atau tanahnya itu untuk pelarisan, seperti daun kelapa nua, akarnya atau tapasnya disatukan pakai cabai kering atau cengek. Itu cuma diniatkan buat pelarisan, buat jualan, insya Allah laris. Itu untuk pelarisan jualan, apalagi punya minyak kelapa nuanya. Tapi media tanamannya juga bisa untuk pelarisan. Itu terus ada juga batok bekas minyak kelapa nua itu kalau dirajah atau dibersihkan buat minum atau buat media apa saja itu paling bagus, apalagi untuk pelet atau bedak cahaya rembulan. Itu batoknya dari kelapa nua yang paling bagus, jadi ditaruh, didoain, dipakai akan bercahaya kayak rembulan. Dan ada lagi yang paling bagus adalah pengolahan minyak kelapa nua itu setelah jadi minyak ini dikubur 41 hari. Ini akan lebih kuat energinya kalau dikubur 41 hari. Apalagi kalau bulan purnama ini taruh, biasanya kalau sedikit juga minyak kelapa nua suka namahin, bertambah sendiri. Itu anehnya, bisa berkurang bisa bertambah. Berkurang dicuri oleh jin buat melet jin lagi. Kalau bertambah berarti ada yang nambahin goib. Jadi dijemur di sinar bulan, apalagi tanggal 12, 13, 14, 15 nah malam di atas, itu energinya akan menyerap energi bulan. Kalau energi matahari kan waktu tumbuh kelapa mudanya dia kan menghadap ke timur, dia menyerap
energi matahari. Nah, nanti energi bulan, jadi orang ibaratnya akan bercahaya, siang dan malam itu akan bercahaya, baik siang auranya bagus dan malam juga auranya bagus. Jadi harus dijemur di sinar bulan, apalagi dikubur, dipendam di tanah selama 41 hari. Itu juga bagus energinya, apalagi kalau pakai jarum emas. Kalau kita punya jarum emas, bagian emas, masukkan, energinya lebih kuat lagi, dan itu lebih rentan dicuri oleh jin, karena jin bisa juga mencuri karena dia tahu nih, wah ini ada energinya tinggi, bisa diambil buat jin dan mengambil jin itu buat melet lagi. Karena pernah juga ada yang beli, ini dia dibawa sembahyang, ini kan aman, ini kan nggak tanpa alkohol, murni minyak, bau minyak kelapa, biasa, bau kelapa biasa. Bah sholat, setelah sholat hilang, nggak ada. Kata saya baca ayat kursi 4 kali, biasanya dibalikin lagi. Dan alhamdulillah setelah seminggu dibalikin lagi. Tapi ada juga yang dibacain ayat kursi nggak balik lagi, tetap aja hilang. Itu biasanya jinnya tingkat tinggi, dia mencuri minyak kelapa nunggalnya atau minyak rahayu cakraningrat ini. Jadi minyak kelapa nunggal ini sangat banyak khasiat dan fungsinya. Dan kalau untuk pesen juga saya jarang ngeluarin karena ini stoknya terbatas. Jadi kita dapatnya kelapa nunggal 1 kelapa hanya dari 5 botol. Jadi kita bingung juga karena kita juga digunakan untuk bibit-bibit media yang lain. Tapi kalau ada juga yang gini, Kang saya punya kelapa nunggal, dia bawa sendiri, saya olah, saya kasih 1 botol, bisa juga. Tapi kalau untuk beli ke saya juga harus konfirmasi dulu karena ini barangnya langka, sulit. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak setiap waktu ada. Tapi di daerah pasir-pasir yang tandus, terus biasanya ada pohonnya itu terpencil dari yang lain, udah tua, biasanya emang buah kelapanya itu gak banyak, cuma 1. Jadi kelapa nunggal ini ada terbagi beberapa jenis ya. Kualitas nomor 1, jadi 1 pohon dia nggak ada yang lain, dan begitu keluar hanya satu tanam aja, dan 1 itu nomor 1. Ada juga nomor 2, dari 1 pohon kelapa banyak tanan, tapi pohon kelapa berjatuhan, bisa oleh karena tupai dimakan, bisa karena ya nggak jadi aja, busuk atau apa, jatuh dan tertinggal sampai habis hanya 1. Itu kualitas nomor 2. Itu yang nomor 2 biasanya buat pilkada, karena dia bisa menjatuhkan yang lain, dia bertahan dari hama, dari apa, jadi berjatuhan, dia bertahan 1. Itu kualitas nomor 2. Jadi cuma 2 itu. Jadi pertama dari awal buahnya hanya 1, nggak ada yang lainnya sampai akhir. Kedua, buahnya banyak berjatuhan, atau ada juga gini, tapi ini kualitasnya yang ketiga ini yang lebih jelek. Mungkin banyak buahnya dulu, tapi oleh yang ngambil pohon kelapa itu disisakan, nggak sengaja dia menyisakan 1, dilewat aja, dan semuanya nggak ada. Pas kita ngambil, syaratnya itu buah nggak ada yang lain. Kalau yang kecil sebesar ini ya nggak mungkin jadi buah. Jadi yang penting semuanya nggak ada, balik tadinya banyak hanya disisakan 1, itu masuk kelapa nunggal, cuman itu agak jelek. Tapi yang bagus yang 1, 2, yang 2 itu nomor 2 banyak berjatuhan, baik oleh tupai, oleh hama yang lainnya, kumbang, dan sisa 1. Itulah yang paling baik buat pimpinan, jadi nanti dia bisa menggeser yang lain dan dia bertahan sampai 1. Itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 lebih, cuman harus hati-hati karena banyak kejadian nih. Saya lihat lagi jalan-jalan, ada kelapa nunggal nih, kita cari dulu yang punyanya beberapa hari. Kadang-kadang kan ada hanya orang kaya itu, kadang-kadang belum tentu tempatnya di sana, hanya pengolahnya. Udah ketemu, balik lagi ke tempat, kelapa nggak ada. Itu pernah kejadian, nggak tahu kemana. Ada juga pernah saya daerah perbatasan Garut, wah ini ada kelapa nunggal, cuman pohonnya tinggi. Saya bingung kan, kalau terlalu tinggi saya nggak bisa manjat. Saya cari orang yang bisa manjat kelapa. Pas nemuin yang punya pohon kelapa, udah diberikan, udah dikasih uang, ternyata kelapa nggak ada.
tapi di bawah ada tandanya, ada kelapanya nggak tahu jatuh diambil orang, nggak tahu kenapa. Jadi kelapa nunggal kita dapat pohonnya dan buahnya belum tentu didapat, karena juga bisa juga hilang. Itu yang banyak kejadian. Jadi nggak sembarangan. Terus apalagi gini, ini ada kelapa nunggal udah deal, jangan yang punya kita nunggu nyumat kliwon, tahu-tahu nggak tahu, kebanyakan hilang. Ada juga yang jatuh karena angin atau apa. Dan biasanya kelapa nunggal itu pohonnya itu gak mulus, karena pohon kelapa yang nunggal jarang orang yang manjat. Beda dengan pohon yang banyak buahnya, itu kan banyak orang manjat pasti sering. Nah kalau pohon nunggal orang malas, jadi pohonnya itu manjat juga sulit juga. Jadi inilah kesulitan pohon kelapa nunggal. Jadi gak sembarangan orang bisa manjat, terus untuk mendapatkan juga sulit, makanya harganya sulit. Dan khasiatnya juga insya Allah ini alam, karena bahkan kalau kita bisa berdialog dengan goibnya, ada pernah yang bisa menembus alam goib, ada juga yang bisa untuk pembukaan mata batin. Jadi kalau kita punya ilmu pembukaan mata batin pakai media minyak kelapa nunggal diolah di sini, itu lebih cepat. Jadi karena apa? Karena minyak kelapa nunggal disukai oleh jin, jadi badan kita akan otomatis terbuka dan sensitif. Jadi ini paling bagus buat pembukaan mata batin juga, buat pengasihan, buat pengobatan, buat jualan. Ada juga buat media mancing dicampur dengan, katanya dengan pakannya. Terus ada juga buat, kebanyakan sih pengobatan yang saya itu. Terus jualan, apalagi buat kecampur media. Terus untuk mengaktifkan mani gajah biasanya pakai minyak kelapa nunggal, insya Allah, asal dengan satu syarat, minyak mani gajahnya yang asli. Karena banyak juga yang hanya batu biasa bukan mani gajah, orang ngaku-ngakunya mani gajah. Karena mengetes mani gajah itu bukan ditaruh di cuka berjalan, bukannya tadi ke makhluk hidup. Dia pas makan makanan kita, dia pilihnya akan mengikuti tempat kita. Itu mengetes minyak kelapa nunggal dan mani gajah. Selain itu masih banyak yang lainnya. Jika ingin bertanya silahkan di kolom komentar saja atau ke nomor WhatsApp apa saja saya ditanyakan. Demikian sekilas tentang minyak kelapa nunggal. Semoga menjadi menambah pengetahuan dan menambah wawasan. Dan insya Allah nanti kita bahas bab yang lainnya. Dan nanti di akhir ini saya akan menampilkan video bagaimana contoh pohon kelapa nunggal dan mengambilnya. Kebetulan waktu Jumat kemarin pas Jumat Kliwon, jadi saya dari Kamisnya udah tahu nih ada pohon kelapa nunggal. Nah pas Jumatnya pagi saya ke tempatnya, ditanyakan ke orang, dan kata orang itu yang punya orang paling kaya, Pak Haji Anu, sudah meninggal, Pak Hajinya tinggal ibunya. Pas ke rumahnya nggak ada, lagi belanja keluar kota. Saya terpaksa pulang ke rumah dulu karena jaraknya jauh dari rumah saya. Terus setelah Jumatan saya kembali ke rumahnya, kebetulan ada, dan setelah itu izin, dan dia nggak usah dibeli, ambil aja kalau buat syarat. Dan alhamdulillah saya dengan teman saya tawasul berdoa, teman saya yang manjat bawa kantong ambil. Dan minyak kelapa nunggal ini saya mendapat ilmu pengetahuan tentang minyak kelapa nunggal saya dari Kisawung dari Jakarta. Saya ucapkan terima kasih atas ilmunya, dan semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan jika menginginkan minyaknya bisa kontak aja ke nomor WhatsApp saya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
pengambilan kelapa nunggal ini dilakukan pada hari Jumat Kliwon. Jadi ini pas bagus sekali di pas Jumat Kliwon, jadi pengambilannya cuman waktu siang. Ini tanggal 16 Oktober Jumat Kliwon. Alhamdulillah pas Jumat Kliwon pas ngambil kelapa nunggal. Terima kasih.